Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang orang-orang yang selalu berharap tapi tidak pernah diharapkan. Bombastic side-eye, criminal offensive. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia Ingin menampilkan teks cerita sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, udah sayang lalu ditinggal. Perkenalkan, nama saya Dewi Rohmah, nomor absen 10, kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni Tias, absen 11, kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Indriawan, absen 1 di kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Hadi, absen 4 dari 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Aden Mudanasih, absen 5 dari 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadesi Akbar, nomor absen 28, kelas 12 IPA 5. Nama saya Ahmad Naufal Mu'tas, absen 3 dari 12 IPA 5. Dan perkenalkan, nama saya Gandhi Yoga, absen 15 dari 12 IPA 5. A few moments later. Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kartarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu kala. Oleh karena itu, dia membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban, dan yang lainnya juga diberi pangkat pula. Hubungan antara Raden Wijaya dengan para pembantunya semenjak perjuangan pertama sampai perjuangan menjadi raja amatlah baik dan erat. Akan tetapi, guncangan pertama yang mengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 puteri mendiang Raja Kertanegara. Kemudian dia menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelumnya, putri dari tanah Melayu ini yang menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini sebuah putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebusan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dia Tribunan yang menjadi permaisuri pertama, yang kedua adalah Dia Nara Indraduhita, ketiga adalah Dia Jaya Indradewi, dan yang keempat adalah Retno Sutawan atau Raja Fatni yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihaninya. Dia Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kayangan yang terkenal di seluruh negeri, dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Melayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebu Anabrang atau juga Mahesa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang Anabrang atau ke negeri Melayu. Sekarang ekspedisi yang berhasil ini membawa pulang 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Darapeta. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini, maka diambillah dia Darapeta menjadi istrinya yang kelima. Ternyata bahwa Darapeta menjadi saingan yang paling kuat dari dia Gayatri, karena Darapeta memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istrinya termuda ini yang setelah diperistri oleh sang Baginda lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Lalu Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini. Pengaruh persaingan ini terasa benar oleh para senopati, dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dia Grayati, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Darapeta, keturunan Melayu.
Saja Ronggo Lawe sebagai seseorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Kiranya tidak akan terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya darah petak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar oleh Ronggo Lawe, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu Patih Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan darah petak. Mendengarkan akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggo Lawe. Ketika mendengarkan berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa, dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertologo dan Tirtowati. Mendengarkan berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggo Lawe marah bukan main. Nasi yang sudah dikepalnya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang Adipati menggunakan aji kending dayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Dan terdengarnya bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kang Mas Adipati, harap Paduka tenang. Dewi Mertologo menghibur suaminya. Ingatlah, Kang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu pengkhianatan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kuatlah. Akan tetapi Adipati Ronggo Lawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal lekas suruh persiapkan si Mogo Lamat di depan. Aku akan berangkat ke Majapahit sekarang juga. Mogo Lamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggo Lawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki Mogo Lamat yang berlari cengkoran dan memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Mengiris perasaan dua orang istri yang mencinta dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan panunggawa. Semua menghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggo Lawe. Dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggo Lawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Ronggo Lawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggo Lawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggo Lawe masih ingat untuk menghanturkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta-merta Ronggo Lawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kekhilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para menghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil. Hebat bukan main ucapan Ronggo Lawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap Sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah.
Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya. Tanpa mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati Gagak Sarkoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe. Semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormat Sang Prabu. Akan tetapi, Sang Prabu Kartarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe. Penggawanya yang dia tahu amat setia kepadanya itu, lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai patih Hamangkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masa-masa, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka merah, kumisnya yang seperti kumis sang Gatot Kaca itu bergetar. Nafas memburu karena dasakan amarah. Ronggolawe berkata lantang, tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tunduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa. Sekian penampilan teks cerita sejarah dari kami pamit undur diri. Karena lebih baik sadar diri daripada berjuang sendiri. Mohon maaf jika penampilan kami kurang sempurna. Karena yang sempurna jika kita kembali bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.